komputer. Oke, selamat malam para mahasiswa Teknik Informatika BOL, yaitu Binus Online Learning. Halo. Malam, Pak. Oke. Ini ya, ini hari ini ya, yang jamnya kita menghitung. Saya akan lihat soalnya. Second kuadrat. Oke. Baik, kita latihan ya, latihan soal. Ya. Saya enggak katakan ya. Latihan soal yang pertama adalah kita cari limit X menuju 0 dari cos kuadrat dari 3X pangkat 1/X. Bisa 1/X pangkat 2 boleh. Ya, 1/X kuadrat. Nah, kita pakai jalan lintas ya lebih cepat ya. Kalau ini kita masukkan apa nih? Tipe apakah dia? Cos kuadrat dari 3 kali 0 kurung berpangkat 1/0 kuadrat adalah ini cos kuadrat 0 kurung pangkat 1/0. Enak. Cos kuadrat 0 adalah cos 0 1 berpangkat 2 ya, 1 kuadrat 1 ya. 1 kuadrat berpangkat tak hingga. Hasilnya 1 pangkat tak hingga. Nah, kita ingat, halo ya. Ya, Pak. Kalau 1 pangkat tak hingga, kan kita ingat rumusnya kan limit X menuju A dari 1 plus U pangkat V adalah E berpangkat limit U kali V. Enak? Halo? Di mana limit U-nya 0, ya, Pak. V tak hingga. Nah, ini kita ubah jadi 1 plus. Gimana jalan cepatnya? Masih ingat? Tambah 1 kurang 1. Gitu mulai gampang. Jadi kita butuh angka satunya, ya kita buat. Tambah 1 kurang 1. Tidak merubah nilainya, nak? Tidak, Pak. 1 kurang 1 kan 0. Kembali ke semula kan? Tapi yang ini kita kurung. Ya, 1 kurang 1 kan 0. Tinggallah cos kuadrat 3X. Saya tahu ini. Halo? Apakah merubah nilainya? Tidak, Pak. Tidak ya. Jadi ini adalah sebagai U-nya, ini adalah sebagai V-nya. Sesuai rumusnya adalah E berpangkat limit U kali V. Enak rumusnya. Sama dengan E berpangkat limit X menuju 0 dari U kali V. U-nya adalah cos kuadrat 3X min 1 kali 1/X kuadrat. Jadi sama dengan E berpangkat limit, ya. E berpangkat limit X menuju 0. Ini dikali nih. Cos kuadrat 3X min 1 kali 1. Hasilnya cos kuadrat 3X min 1/X kuadrat. Halo? Pak, lanjut, Pak. Sampai sini ngerti enggak? Ngerti, Pak. Nah, terus kita ingat enggak rumus trigonometri kalau ada angka 1 dan cos kuadrat 3X itu apa? Yang istimewanya apa? Yang istimewanya Jadi adalah sin kuadrat. ya, sin kuadrat dengan sudut yang sama 3X ditambah kuadrat 3X sama dengan 1. Betul enggak? Ya, Pak. Ini rumusnya. Nah, ini maunya cos kuadrat 3X kurang 1. Berarti ini kita ambil ya. Ini tetap sama 1 ya, kita ambil. Berarti pindahkan ini 1 sini. Berarti cos kuadrat 3X min 1 sama dengan apa? Sin kuadrat 3X. Halo, sampai ini jelas? Jelas, Pak. Nah, ini kita ganti. Ya, kita ganti. Yang ini kita ganti.
Kita ganti, ini hasilnya adalah E berpangkat limit apa? X menuju 0, kita ganti dengan bahwa cos kuadrat 3x min 1 itu sama dengan ini, sin kuadrat 3x. Ya. Sin kuadrat 3x per x kuadrat. Kemudian ini dipecah menjadi E pangkat limit X menuju 0. Sin kuadrat adalah sin kali sin ya. Sin 3x kali sin 3x. Nah, sini X kuadrat itu X kali X. Betul nggak? Ya Pak, benar. Nah, ini namanya sama. Kalau ini 3x, ini 3. Kalau ini 3x, ini juga 3x. Ya Pak. Nah, kalau kita kaliin berapa nih? 3x kali 3x berapa? 9x kuadrat. 9x kuadrat. Padahal ya X kuadrat saja. Jadi terjadi kelipatan 9 nggak sini penyebutnya? Ya Pak. 9 X kuadrat. Kelipatan 9. 9 itu harus hilang. Harus jadi 1. Jadi silang ya. Kalau ini penyebut di pembilangnya kali 9 per 1. Paham di sini? Halo? Ya Pak. Nah, ini limitnya berapa? Saudara Wisnu dan Aldo. Pak, Limitnya kenapa tadi dikali 9, Pak? 3x kali 3x berapa? 9x kuadrat. Ya, ini mungkin saya pakai ini. Supaya nampak. Sorry. Nah, ini. 3x kali 3x adalah 9x kuadrat. Padahal ya aslinya x kuadrat. Berarti penyebutnya terjadi berapa kali? 9 kali enggak? 3x kali 3x kan 9x kuadrat. Ya, ini 9x kuadrat kan. Ya Pak. Supaya menjadi x kuadrat, di atasnya ini penyebut, maka pembilangnya dikali 9. 9-nya dicoret, ini menjadi x kuadrat lagi enggak? Seperti Oh, semula. ya paham, Pak. Paham ya? Paham. Nah, Ya, ini paham, pada Pak. nilainya berapa nih ini? 1. Iya, ini limitnya 1. Ini limitnya berapa? 1. 1. Jadi hasilnya E berpangkat 1 kali 1 kali 9 per 1, 9 kan? Hasilnya apa? Ya, Pak. E pangkat 9. Ya, selesai. Ya. Sudah jelas sampai sini? Jelas, Halo? Pak. Baik. Jelas, Pak. Ya, ini salah satu contoh gini. Bisa juga yang lain ya. Sebentar ya. Kita lihat yang lainnya. Nah, bagaimana kalau yang bukan pangkat? Ini kan pangkat 2 nih. Masih nomor 1 juga, tapi cara yang lainnya. Soal lainnya. Limit X menuju 0 dari cos 3X, ya, cos 3X berpangkat 1 X kuadrat. Nah, ini kalau kita masukkan, berapa? Cos 3 kali 0 kurung berpangkat 1/0 kuadrat. Berapa tuh? Hasilnya cos 0 berpangkat 1/0. Cos 0 1, 1/0 tak inggah. Ini tipe 3 anak nih. Istimewa kan? Jadi kalau tipe 3 istimewanya apa? Ini apa tadi? Limit X menuju A dari 1 plus U pangkat V adalah E berpangkat limit sama sama tadi U kali V. Enak? Halo? Ya Pak. Nah, berarti sini kita sengaja aja paling gampang jalan lintasnya ini tambah 1, ya enak, dikurang 1. Kan tidak merubah nilainya. 1 kurang 1 kan 0. Tetap ada 3 cos 3x-nya. Sama enggak? Halo? Ya Pak. Ini yang hadir siapa? Aldo dan Wisnu aja ya? Udah ada yang hadir. Ada yang lain ya? Oke. Hadir, Pak. Arif. Oh ya, makasih. Selamat malam. Nah, ini berarti ini bentuk 1 plus U pangkat V. Enak? Nah, sesuai rumusnya apa? E berpangkat limit X menuju 0 U kali V. Nah, masukkan ya. E berpangkat limit X menuju 0. U-nya berapa? U-nya adalah kosinus 3X min 1 dikali V-nya 1/X kuadrat. Sehingga ini hasilnya apa? E berpangkat limit X menuju 0 dari, ini dikalikan nih.
cos 3x min 1 kali 1, jadi cos 3x min 1 per x kuadrat. Nah, ini lain dengan yang tadi ya. Coba Anda masukkan nilainya, berapa nih? Kalau dimasukkan nilainya itu cos 3 kali 0 kurang 1 per 0 kuadrat. Berapa nih? Ini hasilnya cos 0 kurang 1 per 0. 0 kuadrat 0. Cos 0 berapa? Halo? 1, Pak. 1 kurang 1, 0. Hasilnya apa? 0 per 0 enggak? Ya. Ini tipe 1. Boleh gunakan dalil L hospital ya enggak? Ini boleh gunakan dalil L hospital. Apa artinya dalil hospital? Pembilangnya turunkan sendiri per penyebut turunkan sendiri. Jadi ini E berpangkat limit X menuju 0. Nah, ini. Cos 3X turunannya apa? Cos 3X turunannya min sin U kali ya begini ya, min sin U kali U aksen, ya enggak? Ya. Dikurangi 1 turunkan 0. Terus penyebutnya turun lagi, X kuadrat turunkan 2X. Halo, jelas sampai sini? Halo. Jelas, Pak. Oke. Ya, min sin U ini kan cos U ya, min 1. Jadi min sin U kali U aksen, ya enggak? Sehingga ini hasilnya E berpangkat limit X menuju 0. Nah, ini min sin 3X kali 3, ya enggak? Kali 3. Nih, min sin 3X kali 3 per 2X. Nah, ini harus samakan penyebut ini E berpangkat ya. E berpangkat limit X menuju 0. Nah, Anda buat ini. Sin 3X per. Nah, gimana nih? Ini ada 2X-nya. Jadi ini harusnya ini 3X. Betul nggak? Jadi kali Sin 3 per U 2, Pak. per Kali U. 3 per Ya. 2 atas bawah ya, Pak. Berarti 2-nya letak di sini ya nak? 2 Iya, tarik, Pak. ini kali 3, ini kali 3 lagi. Iya. 3 dikali 3 sini nak. Iya, Pak. Per 1 ya nak? Ya. Sehingga limit ini berapa? Ini kalau 3 itu coret, X kali 2, 2X. Betul ya? Iya, Pak. Ada 3-nya sini. Ya. Jadi ini Anda salin nih, tetap ada kali 3. Oh ya, ini ada min, sorry. Ini kan min kali 3, min 3 ya. Ini ada min nih, min 3. Ya, ada minnya sini. Ya, ada min nih. Sehingga hasilnya apa nih? E berpangkat limit X menuju 0. Nah, ini nilainya berapa? Sin U per U selalu 1. Jadi ini 1 kali. Nah, 3 kali min 3 berapa? Min 9 per 2. Ya enggak? Ya. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya E berpangkat min 9 per 2. Kok beda sama yang ini sebelumnya, sama Pak? dengan, ya? Kok beda sama yang sebelumnya, Pak? Atau soalnya beda? Beda. Oh, soalnya beda ya, Pak? Beda. Tadi kan cos kuadrat 3X. Sekarang enggak pakai kuadratnya. Oh, Coba cos saya balik lagi ya. Oh, ya. Yang tadi cos kuadrat 3X. Sekarang enggak ada kuadratnya. Nah, jadi lain lagi caranya sedikit ya. Sehingga hasilnya berapa sini? Ya beda. Jalannya beda. Soalnya beda, jalannya juga beda, jadi sedikit beda ya. Nah, ini hasilnya E supaya plus, ini min, seper E pangkat 9 per 2. Atau ini boleh seper E pangkat 4,5 kan? Iya, Pak. Atau ini seper E pangkat 4. Akar E. Nah, setengah itu adalah akar E. Enak? Ya. Ngerti ya? Paham nggak itu? Paham, Pak. Ini saya terangkan. E pangkat 4,5 itu adalah E pangkat 4 kali E pangkat setengah. E pangkat 4 tetap, E pangkat setengah adalah akar E. Nah, itu jawabannya. Sudah, enggak usah teruskan lagi, mau dikali lagi bisa, cuma enggak usah lah. Ya. Oke, sampai sini jelas? Saudara yang hadir? Halo? Ya, Pak. Oke. Jelas, Pak. Nah, begitu juga ada modal lain lagi. Nah, saya tambah lagi. Jadi nomor 1 itu ada 3 modal ya. Limit. Sorry. X menuju 0.
Nah, ini sekan kuadrat dari 3x kurung pangkat 1/x kuadrat. Nah, ini lain sekan nih. Sama nggak? Coba dimasukkan. Sekan kuadrat 3 kali 0 kurung pangkat 1/0 kuadrat. Hasilnya apa? Ini sekan kuadrat 0 ya. 1/0 kuadrat 0. Anda tahu sekan tuh sekan 0 1/cos 0 nggak? Halo. Ya, Pak. Sekan 0 adalah 1/cos. 1/cos 0. 1/cos. Nah, cos 0 1. Ya kan? Ya enggak? Cos 0 1. Jadi 1 bagi 1, 1. Jadi ini 1 kuadrat pangkat tak hingga. 1 kuadrat 1. Pangkat tak hingga. Tipe apa ini? Tipe 2 3 ada ya, istimewa. Ada Oh. rumusnya kan itu tambah 1 kurang 1 enggak? Iya, Pak. Nah, kita sengaja. Jadi ini sengaja limit X menuju 0 sekan kuadrat 3x ini kita tambah 1 di depannya, kita kurang 1 di belakangnya. Kan nilainya enggak berubah kan? Iya, Pak. Tambah 1 kurang 1, tapi ini kita kurung. 1 plus U pangkat V. Halo, Iya, Pak. jelas sampai sini? Bentuknya dibentuk dulu 1 plus U pangkat V. Udah jadi? Sampai sini jelas nggak nih? Halo, Jelas, Pak. yang Jelas, lain? Pak. Ini yang hadir siapa aja nih? Jelas, Pak. Saya lihat dulu. Coba ini saya save dulu ya. Saya stop share. Oh, yang sudah hadir tadi kan Aldo sama Wisnu. Itu ada lagi Lulita, Alfia, Amanda Putri ya. Saudara Hari Supriyana, saudara Regan Iwada, saudara Alfa Tresia Raini ya. Oke, sama apa? Ikuti. Bisa diikuti semuanya? Halo. Bisa, Iya, Pak. Ya. Aman. Nanti lihat videonya lagi kalau kurang paham. Minggu depan mungkin saya ulang lagi yang ini ya. Minggu depan adalah resmi dari BOL tanggal 1 November ya. Itu resmi ya. Itu pakai absen ya. Siap. Oke. Siap, Pak. Baik. Kita kembali ke PPT-nya. Oke. PPT kosong ini PowerPoint kosong kan dari papan tulis saya. Whiteboard. Oke, ini tambah 1 kurang 1, yang belakang ini U-nya, pangkatnya V-nya. Sesuai rumusnya adalah apa? E berpangkat limit apa? Sorry. E berpangkat limit U kali V. Nah, ini sama dengan E berpangkat limit X menuju 0 dari U-nya. Sekan kuadrat 3X min 1 berpangkat dikali U kali V. V-nya 1/X kuadrat. Kali ya. Paham nggak di sini? Halo? Paham, Pak. Nah, kita kalikan. Kita kalian biasa. Limit X menuju 0. Jadi ini mau kasih pembatasan boleh. Ini adalah dikalikan sekan kuadrat 3X min 1/X kuadrat. Nah, sekan kuadrat sama 1 itu ada hubungan di mana? Masih ingat nggak? Halo? Second kuadrat 3. 1 ditambah tangen kuadrat. Sudutnya sama kan nih? Sudutnya berapa Ya, sini? 3X. X Sama dengan. sama dengan sekan kuadrat 3X. Nama harus sama ya. 1 Ya, tambah Pak. tangen kuadrat U sama dengan sekan kuadrat U. Ya, U-nya 3X. Nah, kalau saya jadikan seperti ini, jadi apa tuh? Sekan kuadrat 3X, satunya saya pindahkan ke ruas kanan. Jadi min 1 enggak? Yang tinggal apa? Tangan kuadrat 3N enggak? Halo? Iya, Pak. Nah, kita ganti. Ini kita ganti nih. Kita ganti. Jadi apa? Jadinya E berpangkat limit X menuju 0. Nah, sekan kuadrat 3X min 1 adalah tangen kuadrat 3X.
per X kuadrat. Nah, ini istimewa kan? Tangen kali tangen. Ingat nggak? Tangen dan sin itu istimewa. Jadi limit X menuju 0. Ini kalau enggak kasih pembatasnya nih. Nanti ujiannya pakai tulisan tangan ya. Jangan pakai diketik udah pakai equation setengah mati. Tangen kuadrat adalah tangen kali tangen enggak? Tangen 3X kali tangen 3X. Jelas nih, tangen kuadrat adalah tangen kali tangen. Kemudian X kuadrat adalah X kali X. Nah, namanya sama kan? Kalau tangen U per U. Kalau 3X nih 3X juga. Kalau ini 3X nih 3X juga. Ya enggak? Iya. Nah, sekarang samakan. Di atas Kali tangan 9. kali tangan U kali tangan U, tangan kuadrat U. U-nya 3X. Cocok ya? Ya. Tangan kali tangan kuadrat, U-nya 3X. Nah, penyebutnya 3X kali 3X apa? 9x kuadrat. Nah, X kuadrat. Padahal di sini tidak ada angka 9. Tidak Kali ada. 9. Berarti dikali 9 per 1 enggak? Ya, Pak. Nah, berarti ini sama dengan E berpangkat. Limit ini berapa? 1. 1. Limit ini berapa? 1. 1 kali 9 9 per 1, 9. Hasilnya E pangkat 9. 9. Ya, jadi selesai. Sudah paham? Nomor 1. Halo. Ada pertanyaan di sini? Ini kalau nggak selesai hari ini kan masih ada minggu depan ya, terakhir ini. Halo. Ada 3 model ya, dipelajari 3-3-nya. Ya, saya nggak tahu, mungkin Anda ketemu model yang mirip, ya Anda sudah bisa lihat modelnya ya. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, kita masuk nomor 2, yaitu tentukan dy per dx atau yang sama dengan y aksen jika diketahui ya, jika diketahui ini adalah persamaan implisit ya. Implisit itu kalau eksplisit kan bentuk y sama dengan, kalau implisit gado-gado campuran x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, ini tambah misalnya sebentar ya, kita lihat dulu. Saya takut ada yang sama. Ini 5. Oke. Jadi pilih ini adalah 6 XY kemudian dikurang 8X ditambah 12Y ditambah 7 sama dengan 0. Ini sekarang-karang ya. Oke, ini modelnya mirip 3-3-nya ya. Ada 3 model. Jelas untuk implisit ini pakai rumus turunan. Dalam bentuk persamaannya implisit. Nah, turunannya apa? Ini di diferensial terhadap X ya. Ini di diferensial ya. 7 ya. Di diferensial atau diturunkan sama dia terhadap X. Nah, X kuadrat turunannya apa? X kuadrat turunannya apa? Halo? 2x. Kalau Anda ragu, N kali X pangkat N min 1. Ya enggak? Kali X aksen. Aksen 1 enggak? Ini sering enggak ditulis ya. Ini 1 nilainya kan. Tapi Y kuadrat hati-hati. Ini X kuadrat. Sekarang Y kuadrat. Diturunkan N kali Y pangkat N min 1 kali Y aksen. Ini yang kita cari. Y aksen 1. Nah, masalah kan. Tapi Y aksen. Nah, itu yang soal yang kita mencari kan. Y aksen itu adalah dy per dx. Ya. Kemudian ini 6xy. Ini bentuk UV nih. Halo? Iya. Ini Iya. bentuk UV ya. Ini boleh dianggap U-nya 6x, V-nya Y. Jadi apa? 6x kali Y tambah 6x kali Y. UV tambah UV, ujung-ujung
aksen. Ujung-ujung aksen. Yang ujung-ujungnya aksen. Ingat nggak? Kalau Y sama dengan U kali V, ya. Y aksen apa? U kali V tambah U kali V. Ujung-ujung aksen. Ujung-ujung aksen. Jelas sampai sini? Halo? Ujung-ujung aksen ya. Nah, ngerti di sini ya. Terus min 8. Nah, ini. Min 8 kali X turunan 1 enggak? Min 8X. X turunan 1 tambah 12 Y aksen. kali, hati-hati. 12 kali Y diturunkan Y aksen yang kita mencari. 7 turunkan 0. Enak? Ya, Pak. Sama dengan 0. 7 turunkan 0, 0 turunkan 0 juga. Jelas sampai sini? Halo, yang UV itu ini ya. Ini yang UV. Ya, Pak. UV tambah UV ujung-ujung aksen. Ya. Halo, ini yang hasilnya 2X pangkat 1 kali 1, 2X. Jadi X kuadrat turunnya 2X. Tambah Y kuadrat turunnya 2 kali Y pangkat 2 pangkat 1, 2Y kali Y aksen. Ingat Y aksen itu yang kita cari. 6X diturunkan berapa? 6 kali 1, enak? 6 kali 1 kali Y ditambah 6X kali Y aksen. Kurang 8 kali 1 tambah 12 kali Y aksen sama dengan 0. Sampai sini jelas nggak? Yang ada Y aksennya, ya, saudara lingkari. Yaitu kita mencari. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Saudara-saudari. Halo. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kemudian yang ada Y aksennya kita kumpul. Ini ada Y aksennya. Ada Y aksennya. Kita kumpul sebelah kiri boleh. 2Y kali Y aksen. Kita lingkari. Tambah berapa? Ini 6X kali Y aksen. Y aksennya kita tambah. Yang garis bawah itu. Tambah 12 kali Y aksen. Yang tidak ada Y aksen. Kita semuanya kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi 2X ini. Ya, 2X ini kita pindahkan ke kanan berubah tanda min 2X. Oke ya. Kemudian ini 6 kali 1 6 ya, 6Y. Kurang 6 kali 6Y. 1 6 kali Y, 6Y dipindahkan ke ruas kanan jadi min 6Y. Terus min 8 kita ya. Ini tadi kita pindahkan. Ini juga kita pindahkan min 8 menjadi plus 8. Halo, sampai sini jelas? Jelas. Oke. Kemudian kita lihat angkanya genap semua ya. Angkanya genap semua ya. Halo. Iya, Pak. Kalau itu boleh nggak saya bagi 2? Semuanya? Boleh. Boleh, Pak. Ya, kita bagi 2 ya. Supaya diperkecil. Bagi 2 berapa? Ini bagi 2 tinggal Y kali Y aksen. Bagi 2, 3X ya. 6 bagi 2, 3 kali Y aksen. 12 bagi 2, 6 kali Y aksen. Sama dengan, hati-hati, min 2X. Dibagi 2, min 1X. Jadi min X. Ya nak, min 1X, 1 nah ditulis. Min 6Y dibagi min 6 dibagi 2, min 3 kali Y. 8 bagi 2, 4. Nah, ini keluarkan Y aksennya. Ya, keluarkan Y aksennya. Y tambah 3X tambah 6. Ini boleh terbalik ya, enggak masalah. Kali Y aksen yang kita cari sama dengan min X kurang 3Y tambah 4. Maka berapa Y aksen? Halo? Berapa Y aksen? Min X, min 3Y. Ya, min X min 3Y tambah 4 dibagi. Nah, ini mau dibalik atau Y tambah 3X tambah 6. Atau mau Plus dibalik 3X boleh plus 3X tambah Y. Teman-teman. Inilah yang kita cari Y aksennya itu atau DY pada X. Sudah jelas? Halo? Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Ya, ini ketiga bentuk itu sama ya. Ini ada 3 tipe ya. Biasanya mirip, ya angkanya beda semua. Nggak ada yang sama. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Ada pertanyaan?
Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Bisa lanjutkan? Coba. Lanjut, Pak. Oke. Nomor 3. Nomor 3, hitunglah luas daerah. Ya. Hitunglah luas daerah. Luas daerah itu sebut area, sama ya, area yang dibatasi, ya, yang dibatasi oleh dua kurva, yaitu Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X. Misalnya ya, ini contoh aja ya. Kita lihat dulu. Takutnya ada yang mirip, gawat. Ya. Oke, beda. Lagi. Ya, beda sih. Baik. Jadi, bagaimana nih? Kalau kita gambarkan dalam gambar sketsanya, ini adalah parabola. Ini positif artinya mencapai minimum ya. Di depan X kuadrat positif, ya. Di depan X kuadrat ini positif berarti mencapai minimum. Kemudian Y sama X itu gini. Yang tanya luas ini berapa? Oh ya, ini bentar ya. Powernya harus saya colok ya. Susahnya notebook itu kalau dicolok sembarangan rusak baterainya. Ditunggu dia pas batasnya. Baik, ini yang atas adalah Y sama dengan X. Ini sketsanya. Yang bawah adalah Y adalah X kuadrat. Y satunya yang atas, Y2 yang bawah. Sudah paham? Gambar sketsa aja. Saya minta gambar bagus ya. Halo? Iya, Pak. Nah, ini hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva yang potongan ini terhadap sumbu X ya. Kita ambil terhadap sumbu X. Nah, langkah pertama kita cari titik potong dulu. Titik potongnya Y sama dengan Y. Jadi Y parabola sama dengan Y linier. Ya kan gitu kan? Atau terbalik boleh gak? Tapi bagusnya yang pangkat tinggi sebelah kiri. Y kuadrat sama dengan X. Ini mencari titik potongnya terhadap X. Berapa? X kuadrat kurang X sama dengan 0. Kemudian ini bisa difaktorkan enggak? Dikeluarkan X-nya. Ya enggak? Tinggal X min 1. Sama enggak? Coba kalian. X kali X kuadrat, X kali min 1 min X. Cocok? Halo? Iya, Pak. Nah, ini artinya apa? X pertamanya sama dengan 0. Yang keduanya X sama dengan berapa? X kurang 1 sama dengan 0. 1. Ya, sama dengan X sama dengan 1. Jadi batasnya 0 sampai dengan 1. Ya, sama dengan 1 ya. 0 dan 1 ya. Kok jadi kecil ya? Bentar. Ya. Oke, kita balik lagi. Nah, baru karena ada sumbu X, luas sama dengan apa? Luas daerah atau area sama daerah sama dengan integral batasnya berapa sini? 0 sampai 1 ya. Ini 0. 0 sampai 1. Terus ini Y1 kurang Y2 kurung DX. Karena tak ada X, tak ada sumbu X. Berarti ini sama dengan apa? Integral 01. Y1-nya mana? Yang atas. Ya, hati-hati yang terbalik. Kalau terbalik nanti luasnya negatif. Ya. Yang atas adalah X dikurangi. Yang bawah adalah X kuadrat. Jangan lupa kurungnya. Ya. Jangan lupa kurungnya. Kali DX. Sudah paham di sini? Y1-nya X dikurangi Y2-nya X kuadrat. Parabola. Jadi linear, garis lurus. Dikurangi garis parabola ya. Garis lengkung. Atau fungsi kuadrat ya. Sehingga hasilnya berapa? Integral dari X pangkat 1 DX apa? Integral dari X pangkat 1 DX adalah 1/1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1. Itu enggak? Dikurangi integral dari X kuadrat adalah
Karena dari Satu per rumus tiga. Y adalah X pangkat N, maka Y aksen adalah pangkatnya kali X pangkatnya kurang 1. Ya enggak? Iya, Pak. Jadi sini X pangkat 2 itu kan seper N-nya 2 plus 1, seper N plus 1, X pangkat N plus 1, N-nya 2. Harga batasnya 0, 1. Nah ini seper 1 tambah 1 adalah seper 2. X pangkat 1 tambah 1, 2 dikurang seper 2. Ya, ini 1 per 1 ini seper 2, X pangkat 2. Ini seper 2 tambah 1 adalah seper 3. X pangkat 2 tambah 1 nih. Ini 1 tambah 1, 2. Ini 2 tambah 1 sini 3. Harga batas 0, 1. Masukkan nih. Setengah kali X kuadrat batas atas 1 kuadrat dikurang X kuadrat batas bawah. Ya. Dikurangi 0 kuadrat. Ya nak? Ya ini ya. Setengah kali X kuadrat batas atas 1 kuadrat dikurangi X kuadrat batas bawah. Setengahnya di depan ya sendiri. Nah, kemudian ini dikurangi sepertiga ya, min sepertiga kali X pangkat 3 batas atas, itu 1 pangkat 3 dikurang X pangkat 3 batas bawah, 0 pangkat 3. Jadi hasilnya berapa nih? Setengah kali apa nih? 1 kurang 0 dikurang sepertiga kali 1 pangkat 3, 1, 0 pangkat 3, 0. Hasilnya apa? 1 kurang 0, 1 kali setengah, setengah. Dikurang sepertiga. 1 kurang 0, 1 kali sepertiga, sepertiga. Setengah kurang sepertiga berapa? Sama penyebut. Kan gitu kan? KPK berapa? 2 kali 3, 6 ya. Nah, 2 menjadi 6 kali berapa? Dikali 3. Karena penyebutnya. Dikali 3, pembilangnya 1 ini dikali 3. Loh, kok hilang? Ya. Atau kali silang ya, bisa juga. Ya. Ini, oke. Ini juga 3 jadi 6 dikali 2. Karena kali 2, pembilangnya, penyebut kali 2, pembilang 1 kali 2. Atau ini kali silang gitu. Kali silang ya. 3 kali 1 dikurang 2 kali 1 per penyebutnya dikalikan 2 kali 3, 6. Hasilnya adalah, ini kan 3 kurang 2 per 6. Betul enggak? Ya, kalau kali silang nih, 3 kali 1, 3 dikurang 2 kali 1, 2. Nah, 3 kurang 2, 1 per penyebutnya 6. Inilah jawabannya. Sampai sini jelas? Halo, Iya, Pak. cukup jelas? Kalau untuk hitung luas daerah gitu, itu harus digambar juga, Pak. Gambar Grafik. sketsa aja. Gambar sketsa ini tujuannya supaya supaya yang mana atas, yang mana bawah itu maksudnya. Ini kan mencapai minimum. Kalau mencapai minimum, gambarnya gini. Tapi kalau misalnya bentuknya Y adalah min X kuadrat dan Y adalah 2X. Nah ini ada min. Min artinya ini kan A-nya min 1 nih. A-nya min 1 kecil dari 0. Ini mencapai maksimum. Jadi puncak gunung. Ini. Puncak gunung nih. Ya. Puncak gunung. Terus ini garis miring. Nah, ini hati-hati. Ini artinya Y sama dengan min X kuadrat. Yang atas. Ini Y1-nya. Y2-nya adalah 2X. Nah ini luas antaranya ini. Yang diapit oleh blok kurva itu. Sudah jelas? Kalau yang tadi itu kan ini. Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X. Nah ini A-nya 1 kan. Besar dari 0. Ini mencapai ini mencapai maksimum. Ini mencapai minimum. Minimum itu lembah kan. Nih. Kemudian Y sama dengan X kan nih. Y sama dengan X. Ini Y sama dengan X kuadrat. Nah luasnya ini Y1-nya yang atas. Y2-nya yang bawah. Ini Y1-nya yang atas. Y2 yang bawah ya. Kalau terbalik pasti luasnya negatif. Nah, mungkin luas negatif. Sudah paham? Paham, Pak. Masih, Yang Pak. lain? Pak, kalau misalnya dia ini kan Y sama dengan X kuadrat. Kalau misalnya Ya. Y kuadrat sama dengan X, Pak, dia hitung Apa? dari, kalau misalnya ini kan, kalau yang ini kan horizontal, Pak. Kalau misalnya dia bentuknya vertikal gimana, Pak? Misalnya Itu X, tidak ada sumbu Y.
Terus Iya. sumbu Y berarti dibalik X sama dengan Y. Itu kiri kurang kanan atau atas kurang bawah juga tetap, Pak? Ya kalau sumbu Y itu kan gini. Ini parabola agak susah ya. Jangan dah, bahaya Nggak itu. usah. Ya, justru lebih sulit. Jangan. Nanti Anda tambah pusing ya. Kecuali Ya, soalnya terpaksa ya, apa boleh buat ya. Oke, siap. sampai sini jelas? Ini saya save dulu. Oke, ini sudah kita bahas sampai nomor 3, sekarang nomor 4. Ya. Nomor 4. Nah, di sini diketahui deret kan masuk ya. N dari 1 sampai tak hingga. Misalnya ini 9N plus 5 per N kuadrat ditambah 7N. Ini N pangkat 3 ya. N pangkat 3. Ini N kuadrat ditambah 4N ditambah 2. Nah, ini tanya, apakah deret ini konvergen ya, konvergen atau divergen? Divergen. Ya. Pertanyaan jelas ya. Ini menggunakan dalih banding ya. Dalih banding deret banding kita ambil ya. Jadi langkah pertama ini apanya nih? Ini adalah UN-nya, suku yang diketahui. UN-nya adalah 9N plus 5 per N pangkat 3. Kita lihat dulu. Ada yang mirip dan ya. Oke, aman. Ya. Jadi ini UN-nya. UN-nya salinnya 7N kuadrat tambah 4N tambah 2. Ya, ini diketahui ya. Ini suku yang diketahui, sigma UN ya. Kemudian deret bandingnya ya, UN ya. Deret banding adalah sigma VN. Ya, sigma VN, N dari 1 sampai tak hingga. Nah, cara dapatnya gimana? Ini. Kita lihat di pembilang N pangkat berapa tertinggi? Halo? Di pembilang N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 1. Di penyebut pangkat berapa tertinggi? N pangkat 3. Ya, Kalau kita sederhanakan berapa nih? Bagi N, 1 per N pangkat 2. Ya, inilah deret bandingnya, 1 N kuadrat. Ini sebagai V-nya. Ya, ini sebagai VN-nya. UN, ini VN-nya. VN-nya 1 N kuadrat. Ini deret banding ya. Nah, ini Anda lihat ini deret apa nih? Ini adalah deret P. Deret P itu deret hiperharmonik. Di mana P-nya berapa? P-nya sama dengan 2. 2 bagaimana terhadap 1? Lebih besar. Ya, lebih besar. Kalau besar dari 1, deretnya apa? Konvergen atau divergen? Lupa ya. Pak, tahu 2 dari mana, Pak? Ini N pangkat 2 kan? Sekali ini saya Oh. terangkan dulu. Deret P, nah ini saya terangkan dulu. Deret P atau sebut juga deret hiperharmonik, ya, hiperharmonik. Deret P itu bentuknya sigma N dari 1 sampai tak hingga dari 1 per N pangkat P. Nah, P-nya ini kita lihat nih,
Nah, jika P-nya kecil sama dengan 1, jika P-nya besar dari 1, kalau dia kecil dari 1 atau sama dengan 1, maka deretnya divergen. Itu syaratnya, ya, divergen. Tetapi kalau dia besar dari 1, 1,5, 2, gitu ya, 1,5, 2, itu deretnya adalah konvergen. Sudah jelas ini syaratnya dari deret P atau disebut juga deret hiperharmonik. Ya, syaratnya ini. Nah, P-nya berapa sini? Kalau Anda lihat tadi. Per N kuadrat. P-nya 2 enggak? Halo? Halo? P-nya Ya, berapa sini? 2. 2. Nah, 2 itu bagaimana terhadap 1? Lebih besar kan? Nah, kalau syaratnya lebih besar dari 1, maka deretnya apa? Konvergen. Maka deretnya konvergen. Ya. Terlalu kecil tempatnya. Konvergen ya. Jadi deretnya konvergen. Sudah jelas? Halo. Yes, Pak. Nah, kalau deret banding ini menggunakan dalil banding 5 ya. Dalil banding 5 ini yang paling populer ya. Artinya paling aman ya. Anda gunakan dalil banding 5 ya. Dalil banding 5 Romawi adalah limit N menuju tak hingga dari UN per VN. Nah, limit dari N menuju tak hingga, UN-nya berapa? Mana UN ini? Tambah 5. Ya, ini UN-nya. UN-nya adalah 9N plus 5, 9 per berapa? N pangkat 3 tambah 7 N kuadrat tambah 4N plus 2 dibagi dengan VN. VN ini. Jadi sigma seper N kuadrat, VN-nya seper N kuadrat. Seper N kuadrat. Ini sama dengan limit N menuju tak hingga. Jadi apa nih? Ini naik ke atas, Iya, kali ke sini kan? Iya. Ya enggak? Dibagi seper N kuadrat kan dikali ya. Ini salin dulu 9N tambah 5 per N pangkat 3 tambah 7N kuadrat tambah 4N tambah 2 dikali dibalik nih. Ini dibalik seper N kuadrat adalah N kuadrat per 1. Ya enggak? Halo? Ini Ya, kali Pak. ini kan? Gitu enggak? Sehingga hasilnya apa? Ini adalah limit N menuju tak hingga dari dikalikan nih N kuadrat kali 9N berapa? 9N pangkat 3 ya. 9N pangkat 3. Oke. Kemudian N kuadrat kali 5, 5N. 5N kuadrat, sorry. Ini N pangkat 3 nih. Per panjang itu. N pangkat 3 ditambah 7N kuadrat tambah 4N tambah 2. Nah, ini sama dengan, ini pakai jalan tol. N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 3. Berapa koefisien pada pembilang? 3 ya. 9. Penyebut 1. Hasilnya berapa? Ini kan 9N kuadrat per N pangkat 3 ya. 9N pangkat 3, 9N pangkat 3 per 1 kali N pangkat 3. 1 itu ya ini. 9 bagi 1, 9. Yang penting nih jawabnya tidak boleh 0 dan tidak boleh tak hingga. Itu jawabnya. Oke? Nah, karena ini tidak 0, bukan tak hingga, 9 nih, maka karena deret banding, ya, deret banding ini di sini. Karena, salah. Karena deret bandingnya itu adalah sigma seper N kuadrat, ya. Ini N-nya sama dengan 1 sampai tak hingga, dari ya. Konvergen, ini kan deret bandingnya konvergen,
ya, konvergen, maka deret yang ditanya, yaitu kita salin ya, deret yang ditanya itu yang panjang berapa? Salin soalnya 9N plus 5 per panjang sini apa? N pangkat 3 7N tambah 4N plus 2 konvergen juga. Saya singkat konvergennya juga. Sudah jelas? Karena deret bandingnya ini konvergen, maka ya, ini maka deret yang ditanya, yang soalnya deret yang ditanya konvergen juga. Sudah jelas Mas ini? Halo. 9 tadi buat apa, Pak? 9 buat apa? Ini 9 ini dapatnya dari ini Nggak, kan untuk apa, Pak? Untuk apa? 9 untuk apa? itu melihat UN limit UN PPN-nya tidak boleh sama dengan 0 dan tidak boleh sama dengan tak hingga. Ini jawabannya bukan 0. 9 ini bukan 0. Kalau misalnya 0 atau enggak, Pak, jawabannya apa? Gagal, nggak bisa caranya, nggak bisa pakai cara lain. Ya, deret banding tuh deret ini banyak caranya. Salah satunya yang paling populer ini adalah dari banding 5 namanya. Ya. Oke? Coba. Jelas sampai sini? Halo. Ya, jelas, Pak. Jadi kuncinya gini, saya ulang lagi ya. Teori ya. Jadi kalau yang ditanya itu adalah kok hilang nih. Hah? Oh sebalik sih pennya. Sigma N dari 1 sampai tak hingga dari UN ini ya. Pertama kita cari sini apa dulu? Deret banding. Enak tadi kan? Deret banding adalah banding. Banding. Sigma PN. Ya. Nah, sigma PN ini kita lihat ini macam-macam, bisa deret P, bisa yang lain juga ya. Salah satunya deret P. Tinggal dilihat dari deret P-nya. Ya. Ini bisa apa? Bisa konvergen, bisa divergen tergantung P-nya kan tadi. Masih kan enggak tadi? Nih, deret P. Deret P sigma 1/n pangkat P, ini. Ya, ini 1/n pangkat P, jika P-nya kecil dari 1, misalnya sigma contoh ya. N dari 1 sampai tak hingga dari 1/akar N. Itu sama dengan apa tuh? Sigma N dari 1 sampai tak hingga dari 1/n pangkat setengah enggak? Nah ini adalah deret P kan? Deret P atau deret hiperharmonik. Nah, P-nya berapa sini? P-nya sama dengan setengah. Setengah itu bagaimana? Dari 1 lebih ke kecil. Nah, ketentuannya kalau dia kecil dari 1 apa sini? Deretnya apa? Nah, deretnya itu bagian. Udah, deret di hipergen. Nah, kalau contoh lainnya, sigma N dari 1 sampai tak hingga dari 1/n pangkat 3. Nah, ini adalah deret P, betul enggak? Deret P. P ini berapa sini? 3. Sama dengan 3. 3 itu bagaimana? Antara 1 lebih besar. Nah, ketentuannya kalau dia lebih besar, maka deretnya apa? Deret konvergen. Udah. Konvergen. Kadang-kadang converge. Konvergen. Ya. Sudah jelas sampai sini? Halo? Ya. Itu. Nah. Yang penting ini nanti waktu kita cari apa namanya? Dalil banding 5, ini enggak? Dalil banding 5 yaitu limit N menuju tak hingga dari UN per VN. UN adalah suku yang diketahui, VN adalah suku dari hasil deret banding. Ingat deret banding tadi? N pangkat tertinggi pada pembilang dibagi N pangkat tertinggi pada penyebut. Koefisiennya tidak diambil ya. Kemudian kita sederhanakan. Kali ini ingat jawabannya tidak boleh 0, tidak boleh tak hingga. Udah.
Tergantung nih. Nah, karena direct banding itu adalah sigma Vn. Misalnya karena ini misalnya konvergen, ya, misalnya konvergen dari P-nya tadi konvergen, maka apa? Direct yang tanya UN konvergen juga, gitu. Tetapi kalau sini divergen, sini divergen, maka divergen juga. Udah ikuti aja, sama dia setara. Kalau konvergen konvergen, kalau divergen divergen. Udah jelas ini Yes, Pak. menggunakan direct banding atau dalih banding lah ya. Oke, ini dari banding ya. Ada pertanyaan di sini? Halo? Kalau nggak ada, kita masuk satu lagi. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear. Berikut ini menggunakan eliminasi Gauss-Jordan atau operasi baris elementer. Nah, ini panjang ya. Kita ambil angkanya. Coba saya ambil yang mirip dengan tugas Anda. Tugas Anda ya. Jadi ini yang terakhir nomor 5 ya. Ini adalah SPL. SPL itu apa? Sistem persamaan linear ya. Sistem persamaan linear. Ya, sistem persamaan linear atau singkat dengan SPL. Ya. Oke. Yang diminta dengan cara OBE ya. OBE itu apa? Eliminasi Gauss-Jordan. Ini nama orang penemunya nih, 2 orang. Bapak Gauss dan Bapak Jordan. Atau ini adalah OBE. OBE apa? Operasi baris elementer. Ya, elementer. Ini kalau Anda cari di kalau salah ada yang saya kasih videonya juga ya. Halo. Ya. Nah, kalau saya tulisnya seperti ini contohnya. 2x1 atau x ya, kemudian tambah 1y tambah 1y. Y itu adalah x2, sorry. Lebih gampang ya. Jadi x1 ini bisa nggak bisa, ini mesti di itu dulu. Mesti dihapus dulu ya. Ya. Draw. Oke. Nah, jadi ini 2x1 tambah x2 ditambah 3x3 atau ini xyz, misalkan xyz ya. Ini sama dengan 32 325 gitu aja ya, bulat. Kemudian ini adalah contoh latihan Anda tapi dalam ribuan, 32.500 ya, panjang kali disebut. Kemudian ini adalah 1x1 ditambah 3x2, terjemahan dari itu yang dulu ingat enggak? Jeruk, salak, dan apel. Ada kan? Tambah 1x3 sama dengan 205. Ini harusnya 20.500 panjang kayaknya. Kemudian x1 1x1 tambah 2x2 tambah 3x3 sama dengan 305. Ya. Nah, ditanyanya apa? Ditanyanya adalah tentukan berapa? Tentukan x1. Tentukan x1, x2, dan x3. Ya. Ini kita jadikan bentuk persamaan matrik apa nih?
Dan ambil koefisiennya. Ini koefisiennya 2, sini 1 ya. 2, 1, ya 1, nah itu di sini ya. 3 ya nak. Yang bawahnya ini enggak adanya artinya 1. Terus ini 3, 1, 1, 3, 1. Yang bawah kalau enggak ada tuh artinya 1, 2, terakhir 3. Ini adalah disebut matriks koefisien A. Nah, variabelnya apa sini? Variabelnya sini adalah X1, X2, X3 itu sini. X1, X2, X3 atau ini dalam XYZ sama ya. XYZ. Sama dengan matriks suku tetapnya ya ini. 325, 205 dan 305. Begitu angka ya. Oke. Ini adalah matriks variabel S1, S2, S3, ini suku tetap B. Sudah paham? Halo. Paham, Pak. Berarti ini matriks A-nya adalah itu 213. Ini 3 ke 3 ya. 131, 123. Ini adalah matriks koefisien A namanya. Matriks variabelnya, nah itu X1, X2, X3. Ada nggak yang pakai sini XYZ? Ada yang pakai ABC. ABC, A kecil, B kecil, C kecil atau XYZ kecil ya. Dan terakhir suku tetap B adalah 325 ya, 325, 205 dan 305. Sampai sini jelas? Halo. Yes, Pak. Dari soalnya. Nah, kemudian dia minta pakai cara OBE ya. Pakai OBE itu gini. Matriks A, jadi kan A kali matriks variabel sama dengan matriks suku tetap B. Ya. Dengan cara OBE itu adalah jadinya begini. A itu berpasangan dengan suku tetap B dengan bantuan operasi baris elementer atau eliminasi Gauss-Jordan, maka si A ini kita ubah menjadi matriks identitas IN ya, dan si B akan berubah menjadi matriks variabel. Jelas maksudnya? Nah, dari contoh ini kita salin soalnya tadi, yaitu apa? 213, 1, 3, 1, 2, 3. Ya, ini matriks A berpasangan dengan B. B-nya diketahui tadi apa? 325, 205, dan 305. Nah, ini adalah matriks A. Ya, ini adalah matriks A. Ini adalah matriks suku tetap B. Sudah paham? A berpasangan dengan B. Betul enggak? Ini matriks A 3 kali 3. B-nya adalah matriks kolom 3 kali 1. Ada 3 baris. Kolomnya 1. 3 kali 1. Halo, sampai sini jelas nggak nih? Jadi si A ini kita ubah menjadi identitas 100010001. Maka si B ini menjadi matriks variabel X. Nah, caranya gimana? Kita gunakan yang minta OBE ya. Dengan cara OBE. Ya, OBE. Di sini harus jadi 1. Supaya dia 1, tukar letak aja ini. Tukar letak nih. Ini boleh nggak tukar letak? Tukar letak 2 sama 1. Boleh, Pak. Per baris ya. Kita tulis ini B12 atau B21 artinya apa? B12 artinya baris 1 ditukar dengan baris 2. B21 baris 2 tukar baris 1, sama aja kan? Nah, ingat satu baris ya, yang ditukar itu satu baris. Kita tukar ya. Baris 3 tetap berarti 1 2 3 305. Baris 2, baris 1 pindah ke baris 2. Ya. Pindah ke baris 2. Jadi salin barisnya. 213 termasuk 325 ya. Ya. Begitu enggak baris 2 pindah ke baris 1. 131
205. Paham masih sini? Halo? Halo? Paham, Pak. Baris, tukar baris, artinya baris 1 ini ditukar dengan baris 2. Itu maksudnya. Dipindahkan angka-angkanya, pindahkan. Baris 1 pindah ke baris 2. Baris 2 pindah ke baris 1. Udah? Nah, jadi kerjaannya itu ini jadikan bentuk identitas ya. 1, 0, 0. Jadi 010. Seperti ini nanti jadinya matriks identitas tuh ini. Diagonal utamanya serba 1, selebihnya 0. Jadi kerjanya ini jadikan 1, terus ke bawah ya, per kolom menjadikan 0, ini jadikan 0. Kemudian ini menuju ke elemen diagonal utama jadikan 1, itu 0 atas, 0 bawah. Itu menuju ke angka 1 diagonal utama. Ini namanya diagonal utama ya, 111 itu dia menuju ke per kolomnya, ini menjadikan 0, ini jadikan 0. Nah, jadikan 0 itu pakai rumusnya BIJP. Ya. Wah, saya terangkan BIJP ini. Ya, pelan-pelan ya. Oke, sampai sini jelas nggak nih? Halo? Jelas, Pak. Ya, ini minggu depan tak ulang lagi nih ya. Oke. Jadi kita ini diagonal utamanya. Ya, ini diagonal utama. Itu ini jadikan 1 sudah ya. Ini sudah 1. Ini harus di bawahnya 0. 100 kan? 1 ini 100. Nah, supaya ini 0, rumusnya apa kita pakai nih? Supaya 0. Halo? Baris 2 Nah, dikurang. kita tanya, baris berapa yang meninolkan? Ini cara ingatnya. Baris berapa yang meninolkan? Angka 2 ini di baris berapa nih? Baris 2. Dibanding di kolom itu ada angka 1 yang juga merupakan elemen diagonal utama, elemen utama terletak pada baris berapa? Baris 1. Ya enggak? 1, 3, 1, 2, 2, 5 ini. 1 ini terletak di baris 1 dikali lawan tanda angka yang dinolkan. Yang meninolkan angka berapa? 2. 2 itu lawan tandanya min 2. Halo? Jelas sampai sini? Bingung ya? Jelas, Pak. Kalau bingung, ini supaya jalannya di samping. Pak, kalau misalnya sama baris 3 boleh nggak di nol ini? Tukar, boleh. Baris Boleh 1 kan, Pak? tukar baris 3. Karena satunya kita butuh kan? Karena baris Ya. 2 sama 3 ada angka 1 di depannya. Ya, Itu ini. B23 Boleh, Pak, boleh. bisa gitu. Bisa 1-2 atau 1-3. 2-3 juga bisa. Tapi ini untuk apa? Yang kita mau jadikan angka 2 ini jadi 1 kan? Seperti Iya, ini Pak. kita mau jadikan. Ya. Nah, ini Iya. mungkin saya coba hapus balik supaya nampak jalannya gini. Bentar ya. Ini saya mau hapus. Jadi yang sebelah kanan ini adalah jalannya, sedang penjelasannya itu ada di sebelah kiri. Ya. Oke, kita lihat. Nah, jadi ini tadi kan ini B12 atau ya ini B12 atau B21 ya. Nah, jadi ini kita buat di sini ya. Jalannya sebelah kiri ini. Nah, ini jadi ditukar ya, baris 3 tetap ya. 1, 2, 3 tetap. 305. Baris satunya pindah ke baris 2. 213. Lihat angka nih. 213, 325. Baris 2 pindah ke baris 1. 1, 3, 1, 205. Kalau Anda nak mau baris 1, 2, boleh nggak baris 1 dengan baris 3? B13, B31. Sama ya. B12 sama dengan B21. Nah, sekarang baru ini. Ini supaya apa? Saya tunjukkan. Kadang-kadang mesti pakai ini. Ini diagonal utamanya ini yang sekuning. Tahu nggak diagonal utama? Halo? Yang sekuning. Ya, yang sekuning itu adalah diagonal utamanya. Ya. Nah, ini sudah 1 di kolom 1 deh. Ini sudah 1, yang pertama ini sudah 1.
maka di bawahnya harus 0. Harus 0. Nah, supaya ini menjadi 0, apa rumusannya? Ini juga 1 ini supaya jadi 0, apa rumusnya? Tadi rumusnya apa? Baris berapa? Nih, baris berapa? Baris berapa yang mau diubah? Yang menjadikan 0? Halo, baris berapa tuh? Baris 2. Dibanding di kolom itu ada angka 1 yang juga merupakan elemen utama. Berapa? Yang kuning. Di kolom itu. Angka 1-nya di baris berapa? Baris 1 dikali lawan tanda angka yang menolkan. Yang menolkan angka 2 kan? Iya, Bilangan 2 kan? Jadi lawannya min 2. Nah, yang bawahnya apa nih? 1 ya. Iya, Baris berapa yang mau dinolkan? baris 3. Baris 3, betul. Dibanding di kolom tuh ada angka 1 yang kuning. Jadi diagonal utama terletak pada baris 1 sama ya. Dikali lawan tanda angka Min 1. menolkan. 1 lawan tandanya min 1. Ya. Nah, jalannya kita buat sini ya. Apa artinya B21 ya? B21 kali min 2. Artinya apa tuh? Halo. Apa artinya ini? Baris 2 yang baru sama dengan baris 2 yang lama ditambah pengalinya kali baris belakangnya. 1. Cara bacanya dua arah ya. Kalau dari kiri ke kanan ini. Baris 2 yang baru sama dengan baris 2 yang lama ditambah pengalinya dalam kurung dikali baris belakangnya. Baris 1. Atau min 2 dari belakang ya. Dari belakang. Min 2 ya. Ini min 2. Min 2 kali baris 1. Min 2 kali baris 1. Tambah baris 2 yang lama sama dengan baris 2 yang baru. Bisa baca cara gitu? Halo? Halo? Yap. Nah, kan kita cari. Baris 2 yang lama berapa? Salin. Yang terakhir ya. Baris 2 yang lama ini 213 325 ya. Kita salin sini ya. 213 ini pembatasnya. Sini apa? 325. Terus ini baris 2 yang lama ditambah min 2 kali baris 1 berapa? Baris satunya nih 13 ini baris satunya ini kan 131 205 dikali min 2 berapa? Min 2 kali 1 ini lihat nih. Ini. Min 2 kali 1 min 2. Min 2 kali 3 min 6. Min 2 kali 1 min 2. Min 2 kali 205 berapa? Min berapa? 410 ya? Halo? Ya. Nah, kita jumlahkan nih. Ini menghasilkan baris 2 yang baru. Ya, baris 2 yang baru. Berapa? 0. Min 5. Min 5. 1. Hah? Sorry. 1. Ini 3 kurang 2, 1 dong ya? 1. Ya enggak? Terus? Ini jadi min ya? 10 kurang 5, 5. Di sini 10 kurang 2, 8. Ya, min 85 ya? Ya, Pak. Oke. Ini kita masuk ke halaman berikutnya. Ya. Halaman berikutnya. Yang kita ubah kan berarti di baris. Yang kita ubah kan di baris berapa nih? Di baris 2 dan baris 3. Betul enggak? Yang kita ubah. Baris 1 tetap ya. Jadi kita salin sini. Salin. Kok bunyi-bunyi? Berapa tadi? Baris 1 ya 131 205. Ya. 131 205. Kemudian ini angkanya gede nih. Seharusnya. Nah. Baris 2 yang baru ini. Halo? Ya. Yang baru kita dapat mana nih? Ini kok saya enggak ketemu titik ini kecil amat. Nih. 0 min 51 min 85. 0 min 51 0 min 51 ya. Baris keduanya adalah 0 min 51 min berapa? 85 ya. Coba lihat.
kembali 0 min 51 min 85 betul. Kemudian baris tiganya ini apa rumusnya nih? B31 ya. Dari B31 dikali min 1. Apa artinya nih? Baris 3 yang baru adalah baris 3 yang lama ditambah min 1 kali baris belakangnya. Atau min 1 kali baris 1 tambah baris 3 yang lama, hasilnya baris 3 yang baru. Ya enggak? Bacanya dari depan atau dari belakang. Ada dua cara ya. Mudah dari depannya ya. B3 yang baru adalah B3 yang lama, ditambah pengalinya min 1 dikali baris belakang 1. B1 ya. Nah, baris 3 yang lama berapa? Salin. 1, 2, 3. 305 ya. Berapa sini? 1, 2, 3 pembatas 305. Ya, ini baris 3 yang lama ditambah min 1 kali baris 1 berapa? Min 1 baris 1 kali min 1. Ini 131205 ini dikali min 1 berapa? Min 1 kali 1 min 1. Min 1 kali 3 ya, min 1 kali 3 min 3. Min 1 kali 1 adalah min 1. Min 1 kali 205 min 205. Ini kita kurangi. Kita jumlahkan, Ini menghasilkan baris 3 yang baru berapa? 1 tambah min 1 0. 2 kurang 3 min 1. 3 ini min 1. Ini apa ini tadi? Min 1 3 min 1 ya, ini min 1 ya. 3 tambah min 1 3 kurang 1 2. Enak. Ini berapa nih? 100. 3 kurang 2 1 100 ya? Iya, Pak. Betul ya? Ya. Halo, ini Iya, 0, ini min 1, ini 3. Jadi 0 min 1 2. 0 min 1 2 nih. Baris ketiga yang baru 0 min 1 2 100. Sudah paham? Sudah paham belum? Ini jalannya ya. Jalannya yang ada di sebelah kanan. Sebelah kiri ini yang ini buramnya. Kertas buramnya sebelah kanan. Paham ya? Sebelah kiri adalah jalannya, sebelah kanan soal yang kita catat situ. Perubahan-perubahannya, sedang kanannya adalah menghitungnya. Paham? Halo? Nah, sekarang ini kita lihat lagi. Kolom 1 sudah selesai belum? Udah, Pak. Ya. Kolom 1-nya sudah selesai, yaitu apa? 100 ya. Ini 100 sudah selesai ya. Nah, sekarang kolom 2. Ini harus jadi ini harus jadi berapa? Harus jadi 1. Ya, Ya. Supaya jadi 1, ini pakai rumusnya namanya BIP. Baris bagi berapa nih? B5 ini terletak di baris 2. bagi Dikali berapa supaya jadi 1? Sepermin 5. perlimbangan. Ya, Pak. Sepermin 5 atau min 1/5 ya. Oke. Jangan di sini, salah. Di sini kita bikin ya. Jadi ini tetap. Nah, berarti baris 2 yang berubah ya. Baris 1-nya salin aja 1 3 1 2 0 5. Baris 3-nya tetap. Baris 2 dikali 1/5 berapa? Min 1/5 nih ya. 1/5 ini min 1/5 kali 0, 0. Min 1/5 kali min 5, 1. Min 1/5 kali 1, berapa? Min 1/5. Min 1/5, betul. Min 1/5 kali min 85, 17. min bagi min plus 85 bagi 5 berapa? 17, Pak. 1, 17 ya, betul. Ya. 1, ya 3. 1, 35 ya, 35 bagi 5, 7 ya, betul. 17, betul. Ya. Berarti ini sudah jadi 1 kan? Nah, ini yang kita balik lagi yang apa tadi? Dikuningkan. Diagonal utamanya kita kuningkan. Ya. Mana tadi? Row kuning. Kita kuningkan ya. Diagonal utamanya. Oke. Ini agak panjang ini jalannya ya. Nah, sekarang ini dari 1,
0 atas, di kolom 2 ya, di kolom 2, 0 atas, 0 bawah. Nah, ini yang pakai B, jadikan 0 itu pakai rumus BIJP, ya. Pakai rumus BIJP. Baris berapa yang mau dinolkan? Baris berapa tuh? Baris 1, Pak. Baris 1, walaupun bilangannya 3 ya. Ya, Kemudian dibanding di kolom itu ada angka 1 yang juga merupakan diagonal utama, terletak pada baris berapa nih? 2. Sudah ngantuk ya. Dikali lawan tandanya yang meninolkan, lawan tanda yang meninolkan, bilangan yang meninolkan 3, jadi min 3. 3. Jelas di sini? Nah, Ya. kemudian ini juga yang terakhir min 1 nih. Baris berapa yang mau dinolkan? Min 3. 1 terletak pada baris 3. Dibanding di kolom itu ada angka 1 yang juga merupakan elemen yang utama, terletak pada baris berapa? 2. Baris 2. Dikali lawan tanda angka yang dinolkan. Min 1 lawan tandanya plus 1. Ya Ya. udah. Nah, ini berarti sini jadinya ya. Nah, yang tidak berubah baris 2 ya, salin. 0, 1, min 1/5, 17. Nah, sekarang kita hitung nih. Yang B12 dikali min 3. Apa artinya? Baris 1 yang baru adalah baris 1 yang lama ditambah pengalinya min 3 kali baris belakang baris 2. Baris 1 yang lama salin. Mana? Baris 1 yang lama ini. 131 ya, ini ya. Salin ya. Apa tuh? 131 pembatas 205. Ditambah ini baris 1 yang lama ditambah berapa? Min 3 dikali baris belakangnya, baris 2. Nah, baris 2-nya ini ya, sama ini ya. 01 min 1/5 17 sama yang di sini. Baris 2-nya dikali min 3 berapa? Min 3 kali 0, min 3 kali 0, 0. Min 3 kali 1 berapa? Min 3. Min 3 kali min 1/5, hati-hati. 3/5. Nah, min 3 kali 1/5, min 1/5 plus 3/5 ya. Plus ya. Iya, Pak. Min kali min. Nah, min 3 kali 17, min 51. Betul enggak? Iya, benar, Pak. Min 51. Jumlahkan berapa? Ini menghasilkan baris 1 yang baru. Yang lingkar itu baru ya. Baris 1 yang baru. Berapa nih? 1, 0, 0. 0. Nah, 1 tambah 35 berapa? 8/5. 135. 135 dibulat 5 8/5. kali 1 tambah 3. 8/5 ya. Ya. 8/5. Ini 5 kurang 1, 4. 10 kurang 5, 5. Pinjam saya ini 1, 1. 154 ya? Halo? Betul? Ya. Nah, kita salin nih. Ini adalah baris 1 yang baru. Kita salin. Baris 1 yang baru adalah 1, 0, 8/5, 154. Nah, sekarang baris 3 yang bawah nih. B32 ini kan. B32 dikali 1. Apa artinya ini? Baris 3 yang baru sama dengan baris 3 yang lama ditambah 1 kali baris belakangnya. Ini sama nggak baris 3 tambah baris 2 nih. Baris 3 yang lama berapa? Kalian. Baris 3 yang lama nih. Ini. Berapa baris lama? 0, min 1, 2, 100. 0, min 1, 2, pembatas 100. Ditambah dengan apa? Baris 3 ditambah 1 kali baris 2. Ya, 1 kali baris 2 ya baris 2. Salin. Baris 2-nya ini nih. Salin nih. Berapa nih? 0, 1, min 1/5, 17. Ini dijumlahkan ya. Selalu jumlah ya. Ini menghasilkan baris 3 yang baru. Berapa? 0 tambah 0, 0. Min 1 tambah 1, 0. 2 dikurang 1/5 berapa? 9/5, Pak. 2 itu kan 10/5. Ya enggak? 10/5 dikurang 1/5, 9/5 betul. 9/5. Nah, ini dikurangkan 10 kurang 7, 3, 9 ke 1, 8. 3 ya.
Di hasilnya ini adalah 00, 9/5, 83. Sampai sini jelas? Halo? Terus, Nah, Anda lihat diagonal utamanya ini sudah 1, ini 9/5. Pak, Ingat itu 100 tambah 17, Oh, 117. bukan dikurangi ya, benar. Aduh, saya kok kurangi ini. Betul, terima kasih diingatkan. Jadi ini ada salah. Ini bukan 83. Ya, bukan 83. Dijumlahkan ya. Jadi 117 ya. Ya enggak? iya, Pak. 100 sama ini jadinya ini enggak kelihatan ya, 117. Ini juga 117. Nah, 95 ini supaya menjadi 1 baris 3 dikali berapa? 5/9. Itu namanya BIP ya. BIP baris 3 dikali berapa supaya 95 jadi 1, kebalikannya 5/9. Betul enggak? Benar. Ya kan? Jadi 001 nanti 5/9 kali 111 berapa? Ya, kita salin dulu ya. Yang baris, jadi yang berubah ini adalah baris 3 saja ya. Ini yang berubah ini baris 3 saja. Paham maksudnya? Pak. Yang berubah ini baris 3 saja. Jadi untuk jelasnya mungkin saya kasih warna. Ini yang berubah baris 3 saja ya. Baris 3 ini yang dikali dengan apa? Kebalikannya. Ya. Sehingga terjadi, nah, jadi berikutnya adalah, ini susah tidak bisa lihat. Saya buat gini ya. Ini kita balik dulu. Lihat baris yang berubah baris 3 saja. Baris satunya 1085 ya. 108 ya. 108. Ya, 1085 salah. 1085 gitu. Ke belakangnya berapa? 154. 154. Baris keduanya 01 min 1/5. Ya. 01 min 1/5. Nah, belakangnya berapa tadi? 17 ya? Betul nggak? 17 ya. 17. Nah, kemudian ini tadi apa nih? Ini dikali dengan 5/9. Nah, kali baris 3 ya. Ini dikali 0, coba lihat. Mana ini? Ini udah kelihatan saya titiknya. Nah, ini kali 0, tetap 0 dikali 0, 0. 95 kali 5/9, 1 ya? Ya enggak? Jadi ini dikali 0, dikali 0. 95 kali kebalikannya, 5/9 adalah 1 enggak? Nah, terakhir yang ini gimana? 117 kali 5/9 berapa? Kita hitung di beramnya. 60. 5/9 kali 117. Coba coret nih. Ini 1, 13 ya? Ya, 65. 27 bagi 93. Ah, 5 kali 13 berapa? 65 ya? Ya, 65. Berarti ini 65. 65. Oke. Nah, kita lihat ini baris sudah jadi 1 ya. Ini sudah jadi 1. Ini diagonal utama. Kasih warna lagi. Tujuan warna itu supaya nampak kontrasnya. Ini. Ya. Supaya nampak kontrasnya. Jadi nah. Jadi yang kolom 1 udah benar kan? 100, kolom 2 010. Ya kan mungkin diagonal utamanya 1. Nah, ini harus 0. Ini harus 0. Ini juga harus 0. Betul enggak? 5, min 1/5. Min 1/5 ini harus 0. Nah, bagaimana baris 1 ini jadi 0?
Dan baris 2 juga jadi 0 yang saya lingkari. Jadi rumusnya. Baris berapa yang mau dinolkan? 85 ini tetap baris berapa? 1. Baris 1. Dibanding di kolom itu ada angka 1 yang juga merupakan diagonal utama, terletak pada baris 3. 3. Ya. Baris 3 dikali lawan tandanya. 85 lawan tandanya min 5/8. Oh ya, min 8. Min 5/8. Ya. Terus yang ini, baris, min 1/5 ini terletak pada baris berapa? Baris 2. Baris 2. Dibanding di kolom itu sama 3. 1 yang ini terletak pada baris 3 dikali lawan tandanya 5. plus 1/5. Nah, di bawahnya kita lihat. Jadi yang tidak berubah adalah 00165. Berarti ini jawabnya S3. Ini artinya 0 kali S1, 0. Tambah 0 kali S2, 0. Tambah 1 kali S3. S3-nya dapatnya 65. Dan nampak nih, 65 ya. Oke. Ya. Nah, baru kita hitung nih. Ini apa artinya? B ini pembatas di sini. Apa artinya? B13 dikali min 5/8. Itu artinya apa? Baris 1 yang baru adalah baris 1 yang lama ditambah min 5/8 kali baris belakangnya, baris 3. Baris 1 yang lama berapa? Salin. Baris 1 yang lama kita salin. 108/5 pembatas berapa? Pembatasnya 154. Pak, itu kayaknya kali 8/5 deh, Pak. Harusnya bukan 5 min 5/8. Kali lawan tandanya ya, betul ya. Terima kasih teliti Anda ya. Ya, saya yang salah. Ya benar. Di lawan tanda di angkanya. Jadi kalau lawan tanda ya enggak ini kan. Itu 85 ini min 85, ya kan? Ya betul. Ini kita besarkan lagi. Jadi ini dikali dengan salah sini ya. Oh ya, ini juga ikut salah nih. Sebelahnya juga. Ini kali ya. Oke. Nah, jadi ini dikali dengan lawan tanda. Jadi bukan dibalik ya, itu yang menjadikan 1 itu. Jadi 1 baru sepernya. Jadi 85 min 8/5 ya. Ini min 8/5. Ini min 8/5, betul ya? Jadi baris satunya 1085 154 ditambah min 8/5 dikali baris 3. Baris 3-nya mana? Ini nih, yang terakhir ya. 00165 nih. Baris 3 yang lama. Berapa? Coba kali. Min 85 kali 0. 0. Min 85 kali 0 ya. 0. Min 85 kali 0. 0. Min 85 kali 1. Kali 1. Min 85. Ini menyebabkan 0 nanti ya. Min 85 kali 65 berapa? Min berapa sini? Min 85 kali 65. Ini coret 13 ya. Jadi min berapa tuh? 8 ke 3, 24. Simpan 2. 8 kali 1, 2 tambah 2, 10 ya. 104 ya. Min 104. Benar itu? Halo? Anda hitung juga ya? Ya, 8 ke 3, 24. Ya. 104 ya. Ini jumlah. Ini menghasilkan baris 1 yang baru. Berapa? 1, 0, 0. Ini jumlahkan berapa? 40. 0, 50. 50 ya? Ya. 50 kan? Nah, di baris 1 yang baru adalah 1, 0, 0, 50. Ya. 50. Jelas sampai sana? Oke. Yes. Nah, kemudian baris 2-nya apa nih?
B23 nih. B23. Nah, ini tutup. B23 dikali 1/5. Ya. Lawan tanda dari min 1/5 kan. Apa arti ini? Baris 2 yang baru sama dengan baris 2 yang lama ditambah plus 1/5 kali baris belakang yang baris 3. Baris 2 yang lama salin. Mana baris 2 yang lama? 01 min 1/5 17. 01 min 1/5 17. Ya, ini baris 2 yang lama. Ditambah 1/5 kali baris 3. Baris 3 yang ini. Baris 3-nya. 00165 dikali 1/5 berapa? 1/5 kali 1/5 kali 0. 0. Kok saya ini? 1/5 kali 0. 0. 1/5 kali 0 ini 0. 1/5 kali 1 plus 1/5. 1/5 kali 65 berapa? 65 bagi 5 13, berapa? Pak. 13. 13 ya? Ya, 13 ya? Ya. Oke, kita jumlahkan. Ini menghasilkan baris 2 yang baru. Berapa? 0, 1, 0. Ya, baris. Ini jumlahkan berapa? 10 sampai 1. 30. Ya. Nah, jawabnya benar ya, Sarah. 0, 1, 0, 30 sudah terjawab nih ya. X3-nya 65, X2-nya ini X2 1 ini 30. Tinggal X1-nya belum ya. X1 Di udah. sini jelas? X1 50. Oh, ini sudah jadi ya. Ya udah selesai, Pak. Sudah jadi di ganda utama ini. Ini kan matrik apa? Identitas nih. Iya, Pak. Ini adalah matrik identitas I3 ya. Ini apa nih? Matrik variabel. Variabel Berarti ini adalah apa nih? nilainya. Ini adalah X1-nya, ini X2-nya, ini X3-nya. Udah terjawab nih. X1-nya 50, X2-nya 30, X3-nya 65. Inilah jawabannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Ya, sudah terjawab. Langsung. Kadang-kadang ada yang kita harus selesaikan dulu ya. Kita save dulu ya. Sampai sini ada pertanyaan enggak tuh? Halo? Enggak, Pak. Ada pertanyaan? Ya, ini latihannya minggu depan. Mungkin kita ulang lagi. Ya, terutama yang kita fokus yang OBE ini ya. Yang agak sulit sedikit ya. Halo? Anda bisa lihat juga yang di web saya. Yang di Geocities. Ya, geocities.ws itu. Ada yang sistem bersama linear. Cari. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Tidak, Pak. Ini suara yang mahasiswi kok diam aja nih. Saudari Alfia, ada lagi saudari apa tadi? Saya lihat juga. Saya belum ada pertanyaan sih, Pak. Belum ada ya, saudara Regan. Oke. Ada pertanyaan enggak, saudara Meta Tamin ini? Saudari ya? Saudari Meta Tamin. Saudari, ada Pak. bertanya? Hah? Enggak sih, Pak. Jelas kok. Jelas. Saudari Alfia, Tresia Nurani. Tidak ada, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, kalau sudah minggu depan itu adalah wajib, itu adalah dari BOL jadwalnya, tanggal 1 November, ya hari Selasa juga. Jamnya juga jam seperti ini, jam 7.20 sampai jam 9 malam. Oke, kita kalau masih ada yang mau ditanya? Halo. Tidak. Sayang yang hadir cuma 5 orang. Tadi ada yang keluar kayak Pak, mungkin ada urusan, Pak. Ya oke lah, enggak apa-apa. Ya nanti mereka pelajari dari ini. Minggu depan kita bahas lagi, ulang lagi latihan persiapan untuk UAS. Kalau salah ujiannya tanggal 7 sampai 14 November ya. Kalau salah saya lihat jadwalnya. Ya. Oke. Baik. Kalau sudah kita tutup ini. Nanti saya kirimkan ini, cuma videonya mungkin besok bro ya.
Sudah malam sekali. Saya besok soalnya ngajar seharian. Ini saya tutup dulu ini. Apa namanya? Loh, mana itu? Oh, stop recordingnya.